Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qurabati bin Madinah. Sabbarna qawma ala mi'atihim wa lahiqtu ana rajulun min ansari rajulan minhum falamma washinahu qala la ilaha illallah wa kafa anhu al-ansari wa ta'antuhu bi ruhi hatta qataltuhu falamma qadima al-Madinah balagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Usama qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qultu ya Rasulullah inna kana musta'an bidzalik faqala qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah mazalu yakathiruha alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Alhamdulillah wa syukur lillahi ni'amillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kembali kita mengulang materi bacaan kita yang Shalihin sampai hadis keempat pada bab ijra'i ahkamin nas al-wahid. Menghukumi hukum manusia sesuai dengan hukumnya. Kita baca bersama-sama kalau ada orang syahadat hukumnya Islam. Walaupun ada kemungkinan hatinya cuma pura-pura, tapi kita menggunakan hukum zahir. Itu yang dipakai Rasulullah SAW bahkan menghadapi orang-orang sebagian dari kafir Yahudi yang ada di Madinah. Mereka pura-pura aja sehat. Tapi kalau mereka pulang, mereka ke rumahnya dulu membahas tentang bagaimana cara mengamalkan Nabi dan sebagainya. Di sini cerita dari Sayyidina Usama bin Zaid. Sudah salah seorang yang soleh, dekat dan disayang Rasulullah SAW dengan sebarang orang yang sayang Rasulullah. Beliau bercerita bahwa Rasulullah mengutus Rasulullah kepada kami semua ilal qurabati bin Juhainah, kepada perut wadi dari Juhainah, kabilah Juhainah. Jadi kepada orang itu Abnan bin Juhainah, Juhainah itu kabilah. Jadi kepada kabilah Juhainah. Wasabbahna lahu wal qawma ala miyahihim. Kita datangi kaum ala miyahihim di tempat air mereka. Jadi sampai di Juhainah pagi-pagi. Walakin ana wa rajulun min ansar, dan aku mendapati, aku dan bersama satu orang laki-laki Ansar mendapati rajulan minhum, satu orang dari Juhainah. Falamma ghashinahu, ketika kita dekati, sudah tertangkap, qala la ilaha illallah. Karena tadi ngomong la ilaha illallah, lagi tenang ceritanya. Satu dikejar, sudah mau ketangkap, la ilaha illallah, syahadat dia. Maka fa'amul ansar, orang Ansar, kaum Ansar yang dari sebelahku pergi ditinggal. Wa ta'antuhu bi ruhi, dan aku lempar dia dengan tombakku. Maka taltuhu, matilah dia, bunuh dia. Jadi ini yang ada di pikirannya bersama ya. Jadi kalau dikejar syahadat, terus dilempar tombak, bersama begitu. Dalam mengqadimna Madinah, lalu ketika aku sampai di Madinah, setelah pulang maksudnya, balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada orang dikejar, dan dekat mau ketangkap, langsung syahadat. Kita dilempar tombak oleh Usama. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ya Usama, kata tahu ada mempala la ilaha illallah. Lalu bunuh dia setelah dia ngomong la ilaha illallah.
dia pura-pura kemungkinan ini. Kenapa? Lagi bertangkap, lari. Setelah mau tangkap, la ilaha illallah. Dan jelas betul seperti yang kemarin kita bahas. Apa jawabannya Rasulullah? Qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kamu bunuh dia wahai Usama setelah ngomong la ilaha illallah. Artinya sudah enggak usah beralasan ta'awud, enggak usah beralasan apa wahai Usama. Kamu ini intinya membunuh orang sudah ngomong la ilaha illallah. Ya. Terus diulang. Famazal yukabiruha alaihi. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Kamu bunuh dia setelah mengucap la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Diulang-ulang berkali-kali sampai bisa ngomong. Hatta tamanna itu sampai aku berharap anni lam akun aslamu qabla dzalika. Aku berharap aku belum Islam di hari tersebut. Artinya apa? Kalau syahadat masuk Islam semua dosa diampuni. Ya usah ngomong kalau aku belum Islam kan aku tinggal syahadat beres sudah semua dosa diampuni. Itu karena dia takut sekali, benar-benar berat ancaman dari Rasulullah SAW. Kenapa kamu bunuh dia setelah la ilaha illallah? Kenapa kamu bunuh dia setelah la ilaha illallah? Memang secara zahir sekali lagi Usama seperti itu. Dia menyatakan kira-kira ini mungkin ya mungkin atau kemungkinan besar dia pura-pura. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan tidak boleh kita ngomong seperti itu. Walaupun ada prasangka, harusnya ditanya, harusnya dikoreksi. Orang kalau sudah ngomong la ilaha illallah dilepas, harusnya seperti itu. Nah, ini di sini jelaskan bahwa Usama saat itu punya merasakan niatnya seseorang, dan niat itu nggak ada yang tahu. Sama-sama ngomongnya dia baca la ilaha illallah berlindung, itu kan niatnya. Ada yang tahu manusianya bagaimana dia berlindung, apa emang benar-benar yakin? Makanya dalam riwayat selanjutnya ada tambahan. Di riwayat itu, qala Rasulullah SAW, qala la ilaha illallah wa qataltahu wa hanya ngomong la ilaha illallah terus kamu bunuh wahai Usama. Qultu ya Rasulullah inna maqalaha khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia ngomong itu takut dari pedang, takut senjata, dia takut dibunuh. Qala Rasul menjawab, afala syaqaqta amfal ini. Apakah kamu sudah membelah hatinya hatta ta'lama aqalaha amla, sampai kamu tahu dia benar-benar mengucapkan itu atau tidak? Artinya mengucapkannya benar-benar iman atau karena takut tidak? Dia berbelah di hatinya. Mazala yukabiruha hatta tamanna itu an yaslamtu yawma ini. Tapi sampai aku berharap aku baru Islam. Artinya sekali lagi ya, bukan kepingin kafir, bukan. Harapannya beliau itu ngomong kayak tadi itu temannya itu beraman-aman, bukan harap aman-aman. Soalnya orang kalau masuk Islam kan punya dosa. Sedangkan dia habis ngomong dosa yang mana? Itu ibarat kata gini, orang kalau harus punya kesalahan besar, kan mendingan pulang dari awal. Kita kan kalau punya kesalahan besar, karena sudah ada yang ada dihabiskan kesempatan, pulang lagi dari awal. Pengen tunggu bersih, begitu loh untuk sama. Bukan pengen kafir, bukan pengen apa. Kita ini kalau kita ngomong kesalahan besar, harapan kita kali waktu bisa diulang, bisa bersih lagi dari awal. Itu maksudnya sama seperti itu. Sekali lagi, tekanan masuk sama sangat kuat. Dan Rasulullah SAW sangat kuat. Dan sembarangan orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya hukumnya Islam. Tapi begitu juga sama kebalikannya, tidak mengucapkan la ilaha illallah dari hukum Islam.
walaupun dia iman. Jadi ada orang yang gini, saya percaya Tuhan itu Allah. Ayo syahadat, saksikan, saksi. Bukan Islam. Hukumnya seperti orang kafir. Seandainya mati sekalipun tidak wajib diurus. Kalau ini bukan aja haram mensolati, namun kenapa? Belum syahadat. Hukumnya zahir. Seperti halnya pamannya Rasulullah Abu Thalib meninggal namun dapat syahadat. Padahal beliau sayang sekali dengan pamannya. Ulama banyak di tafsir, di sirah jelaskan bahwa Abu Thalib itu iman. Dijelaskan. Nggak mungkin bela Nabi mati-matian kecuali yang percaya kan. Tapi nggak syahadat. Hukumnya gimana? Rasulullah menghukumnya hukum zahir. Rasulullah menganggap Abu Thalib seperti hukum zahir. Walaupun beliau sayang sama Abu Thalib sama pamannya, cinta bukan main, tapi dihukumi dengan hukum zahir. Pokoknya orang syahadat dalam Islam. Pada syahadat berarti masih kafir. Titik seperti itu hukum. Jadi nggak bisa kita mengislamkan yang kafir dan nggak bisa mengkafirkan orang yang Islam secara kafir yang bisa jadi Islam yang Islam nggak boleh dibilang kafir sampai mungkin melakukan sesuatu yang nyata jelas. Nah, kita ini begitu. Kalau dia punya prasangka ya silahkan prasangka saja, tapi jangan bekerja. Jangan melakukan sesuatu karena prasangka, menghukumi dengan prasangkanya. Prasangka nih, oh jangan-jangan mau maling, kita beli aja, nggak boleh. Kecuali udah bayar bukti, sudah membuka pintu atau apa, ada cerita. Jadi nggak bisa kita menghukumi hanya dengan prasangka. Kalau berprasangkanya nggak ada masalah ya. Ini prasangka kadang ada suudzon, ada yang memang wajar. Suudzon itu ada orang sedekah yang berprasangka dia itu ria, itu baru suudzon. Sedekah selfie, oh ini ria nih, itu suudzon. Kenapa? Belum tentu selfie dia tujuannya ria, karena bisa jadi orang sama sekarang itu sedekah foto cuma buat laporan ke bosnya dia. Ini beneran nggak sampai kalau saya disedekahkan. Nah mungkin kalau ditulis ditaruh di status baru itu sudah jelas lihat. Yang lain ya, dokumentasi itu ada dua macam. Ada dokumentasi untuk laporan, kan ada kayak yayasan, ada baru pengelola zakat, harus dikasih di foto. Kenapa? Diberikan kepada yang pengelola uang buat jadi bukti arsip, itu nggak apa-apa. Makanya kalau kita punya orang zakat, sedekah, foto, sekarang belum tentu dia. Kalau yang pasang status itu baru dia. Kenapa? Itu dipamerkan. Tapi itu pun juga urusan hati kita nggak usah membahas karena mungkin juga dia pamer di status itu bukan taruh di status bukan karena ria tapi karena kebodohan. Ada orang bukan ria tapi bodoh. Dia kira itu dakwah. Padahal sulit untuk dakwah dengan cara yang macam itu bisa. Nah, intinya untuk hati kita nggak bisa tahu. Pokoknya kita lihat zahir. Nah, zahir nggak ada ria, sudah ria, nggak ada ria. Gitu ya. Hadis selanjutnya mirip tidak sih? Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'atan min al-muslimin. Jadi Jundub bin Abdullah al-Bajali dia bercerita Rasulullah SAW mengutus sekelompok ba'atan dari sekelompok tentara dari minal muslimin dari orang Islam ila qaumin minal musyrikin. Dari kelompok musyrikin sama ya. Itu kelompok Quraish Juhainah dari Juhainah. Wa annahum multaqaw dan mereka saling bertemu. Kalau yang muslim yang kafir lari kita di ceritanya. Karena rajulun minal musyrikin idza syaa an yaqsidahu ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqat. Lalu ada satu orang musyrik
dikejar sama muslim, dikalahkan duluan. Walaupun nana terhadap annahu Usama bin Zaid, dan kita mengatakan laki-laki tersebut ini ceritanya sama. Yang membunuh itu namanya Usama bin Zaid. Dalam Rafa Sayfa, ketika mengangkat pedang, orang la ilaha illallah. Ini ceritanya beda sedikit. Tadi pakai tombak, ini pakai pedang. Ya mungkin bahasa besarnya orang namanya ya bahasa pedang itu mungkin dipakai senjata. Ketika mengangkat alat senjatanya, orang la ilaha illallah. Orang kata tersebut ngomong la ilaha. Tetap dibunuh bersama sahabat. Ja'ahul Bashir ila Rasulullah SAW, lalu membawa kabar, Bashir itu membawa kabar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fasa'alahu dia bertanya, Rasulullah SAW bertanya, Akhbarahu dan Bashir tadi kasih kabar Rasulullah. Hatta akhbarahu kabar rajuli kaifa sunah, sampai bercerita tentang kabar laki-laki tersebut apa yang dilakukan. Ya Rasulullah itu mengutus sahabat perang, ditanya kejadiannya apa aja. Bahkan sampai cerita ini, oh iya Rasulullah yang perang orang kafir ketika mau dibunuh sama-sama syahadat. Rasulullah untuk sahabat dia. Ketika sesuatu yang perlu hukum, Rasulullah tanya dengan detail. Itu berkomunikasi yang dilakukan sama Rasul. Padahal fasa'alahu, lalu dipanggil, padahal panggil bersama fasa'alahu, dan ditanya bersama. Faqala lima kata, bersama kenapa orang tersebut? Faqala ya Rasulullah, waja'a fi muslim. Ya Rasulullah, orang tersebut menyakiti muslimin. Padahal lagi perang. Bulan dan dia membunuh bulan dan bulan, karena tadi kan ada muslimin dibunuh, ada muslimin sendiri dibunuh, sembunyi muslim dibunuh. Wasama al-Nabawi dan disebutkan beberapa orang, antara 3 sampai 9 orang. Wa inni hamaltu alaihi, dan aku amal yang susah payah ya Rasulullah mengejar dia, mengambil sejarah. Susah payah mengalahkan dia. Dalam mawas sayfa, lalu ketika dia melihat pedang, la ilaha illallah, orang tersebut ngomong la ilaha illallah. Kalau Rasulullah berkata, sama kamu bunuh, itu pertanyaan Rasulullah. Sama seperti tadi. Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qala kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Lalu Rasulullah bilang, nanti bagaimana? Apa yang kamu akan perbuat dengan kalimat la ilaha illallah? Idza ja'aka yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Jika datang hari kiamat. Artinya gimana nanti menghadapinya di hari akhir? Bagaimana kamu akan bertanggung jawab dengan la ilaha illallah? Usama di sini dari riwayat Al-Bukhari. Qala ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah, mintakan ampun untuk aku. Apa jawabannya Rasulullah? Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah. Bagaimana apa yang akan kamu perbuat dengan kalimat la ilaha illallah ketika datang hari kiamat? Minta ampun ya Rasulullah, Allah mintakan ampun. Wa ja'ala la yazidu ala yaqul. Rasulullah tak pernah nambahkan omongan. Wa ja'ala maka menjadi Rasulullah SAW la yazidu, tidak nambahkan ucapan ya. Yaqul dari ucapan nanti bagaimana apa yang kamu buat dengan la ilaha illallah ketika datang hari kiamat. Muslim.
hadis riwayat yang ini Rasulullah SAW seperti tadi ya menunjukkan berat dan sama hadisnya persis, berat dan bahaya membunuh orang yang sudah syahadat Islam. Dan Rasulullah mengajarkan kita itu menghukumi dengan hukum yang sama. Hadisnya persis, riwayatnya itu juga ceritanya sama. Mungkin yang di minggu kemarin saja yang berbeda. Minggu kemarin itu ceritanya ada orang nanya kalau, tapi nggak dilakukan. Minggu kemarin kan dia memotong tanganku, ya Rasulullah, boleh nggak aku bunuh kalau dia sudah menjadi la ilaha illallah? Jawabannya adalah tidak boleh. Terus tangan gimana? Orang kafir memotong tangan habis itu syahadat, diminta tanggung jawab. Karena memotong tangan juga ada hukumannya di Islam. Tapi kalau dihukum mati nggak bisa. Kalau memotong tangan itu juga tangannya dan suruh bayar utang. Dendanya sembarangan. Nah seperti itu. Itu hadis yang sebelumnya. Tapi hadis yang sebelumnya cuma tafwid, artinya tafwid, hanya tafwid default saja. Kalau ada kayak gini gimana? Nah, di hadis yang keempat dan kelima ini bukan kalau memang terjadi sama Allah. Hadis keenam, wa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Utbah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan inna nasa, ada sekelompok orang kanu yufaduna bil wahyi bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihukumi dengan wahyu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang dulu di zaman Rasulullah hidup dihukumi dengan wahyu, bukan dengan zahir tapi dengan wahyu. Ini lain cerita ya. Lain cerita. Wa innal wahya qad inqata'a, dan wahyu telah putus. Wa inna ma nahkumukum al-an, dan kami hanya akan menghukumi kalian sekarang bima dhahara lana min amalikum, dari yang tampak kepada kita dari amal kalian, dengan apa yang tampak kepada kita dari amal kalian. Faman adhara lana khairan amnahu wa qarrabnahu, orang yang menunjukkan bagi kita kebaikan, artinya iman, adil, kita amankan dia, kita biarkan dia dekat. Maka walaysa lana min sariratihi syai'un, dan kita tidak memiliki rahasia dia sedikit pun, yang di hati kita tidak ada urusan apa-apa. Allahu yuhasibuhu bi sariratihi, Allah yang akan menghisab dia pada sarirahnya dia, rahasianya dia. Man atraha su'an, orang yang menunjukkan kepada kita kejelekan, artinya kekufuran, syirik, lam natmanhu wa lam nusaddiqhu, kita tidak mengamankan dia, hanya mereka sasaran kita, target, dan kita tidak akan percaya kepada dia. Nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun dia mengatakan rahasia juga. Ini jelas lagi, dibilang orang. Nanti ini kadang-kadang kita ada kebingungan ya. Tapi katanya nggak boleh muamalah dengan sarirah, muamalah dengan zahir. Terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah menghukumi tanpa bukti. Pulang munafik gitu, tangkap. Padahal syahadat akhirnya ada yang kayak gitu. Rasulullah masih tahu pulang munafik. Kenapa? Kalau Rasulullah boleh, yang lain nggak boleh. Karena wahyu dari Allah. Jadi beda ya, dia kan harus macam-macam. Kalau Rasulullah wahyu dari Allah, ini sampai kayak gini. Kita, ya walaupun kita bukan kayak nonton gambaran membunuh ini, bukan, betul. Ada orang kena musibah, langsung kita bilang, oh itu mereka ahli maksiat kena musibah. Ya ada kan orang kayak gini kan, kita kampung suka maksiat. Oh itu dikasih balap sama Allah, dihukum karena suka maksiat. Nah ini contoh itu. Yang tahu dari mana kan? Apakah ada wahyu turun? Maka biar ngasih tahu itu balap, bukan ujian dari Allah. Jadi kita nggak boleh ngomong seperti itu. Ini cuma apa namanya?
penjabaran luas dari makna tadi. Kalau wahyu bisa Rasul ngomong, fulan dihancurkan kenapa? Karena maksiat makanya dihukum oleh Allah. Bukan fulan dikasih neraka kenapa? Karena melanggar perintah. Kita nggak boleh begitu. Biar ada sejelek-jelek orang, nggak pernah ini, nggak pernah taat, maksiat terus bisa. Kena bala kecelakaan mati. Kalau rasa dia, kenapa? Ini dihukum sama Allah. Gara-gara pernah ke masjid, gara-gara melanggar terus maksiat terus. Jadi, boleh kita menghukumi dengan zahir, nggak bisa menghukumi dengan wahyu. Islam selesai. Islam selesai. Nah, kalau Rasulullah mungkin masih bisa ngomong itu. Bulan ini Rasul tangkap, bulan ini bohong tangkap. Rasulullah bisa, kenapa ada wahyu turun bagi Rasulullah? Kalau kita nggak ada, itu wahyu yang paling bawah. Kalau wahyu sudah tutup sekarang sudah ada lagi wahyu. Sehingga karena nggak ada wahyu lagi, innama na'khudhukumul an bima dhahara lakum min amalikum. Kita akan menghukumi kita akan menghukumi kalian dengan yang tampak dari amal kalian saja. Di sini Allah itu, aku akan menghukumi kalian dari yang jelas, yang tampak saja. Yang nggak kelihatan ya sudah, kita nggak menghukumi apa. Contohnya, ya dijelaskan oleh Paman Adharolan apa ya Pak? Orang yang tampak bagi kita kebaikan, zahirnya Islam, syahadat, sholat, amanah, kita amankan. Kita akan muslim, kita ambil hartanya, kita berkah, dan kita biarkan dia dekat kepada kita. Secara zahir, kalau di Islam dia bagus, kita terima. Dan nggak boleh kita ngomong niat yang pura-pura, nggak boleh, kecuali ada dalil. Kalau nggak ada dalil, tetap. Walaisa lana min sariratihi syai'un. Dan kita nggak punya rahasianya dia sedikit orangnya, kita nggak punya apa-apa yang mengetahui rahasianya dia. Nanti Allah yang menghisap dia. Di rahasianya dia di hati dia, bukan kuasa kita sama sekali. Nanti urusannya Allah yang akan menghisap dia, Allah yang akan menghukum dia kalau dia pura-pura. Coba lihat ya, kalau orang yang menunjukkan kejelekan, kita nggak aman dia. Artinya menunjukkan kejelekan itu maksudnya tidak Islam, zahirnya kafir. Nah, kita amankan artinya dalam arti boleh dikurangi. Dan kita nggak percaya dia, kita nggak mempercayai dia. Walaupun dia ngomong hatiku bagus. Ada orang zahirnya jelek, kita nggak percaya, kita nggak anggap. Ya, ada jelek dua macam, ada jelek kafir, kita tetap kafir. Ada orang kafir ngomong ulun iman sama Allah, teman-teman rahasiakan aja Islam ulun. Gak bisa, harus syahadat. Kayak tadi kan kita bahas, ada orang kafir ngomong, saya ini aslinya iman, cuman saya nggak berani syahadat. Masih saya belum mau, saya sengaja belum syahadat. Tetap dari kata Islam, tetap kafir. Walaupun hafalan Quran, ada orang kafir ngomong saya Islam, syahadat belum, tetap orang Islam. Ayo syahadat, baru Islam. Oh enggak, saya nggak mau syahadat, nanti dulu. Penting kan iman dulu, nggak ada. Itu satu kejelekan kufur atau kejelekan maksiat. Ya kenapa dia kayak gini haram? Ya ini bagiannya haram, tapi hati dulu lahir bersih. Ini sering terjadi kan? Walaupun dia ngomong hatiku bersih, nggak diterima. Ini contoh. Duduk berduaan sama perempuan yang bukan mahram. Nah ini kena penyakit ini. Kadang-kadang orang yang pakai titel ulama, walaupun bukan ulama sebetulnya. Laki-laki itu nggak boleh duduk-duaan sama perempuan di satu ruangan tertutup atau di tempat yang nggak ada orang lain, atau disebut dengan khalwah, menyendiri dengan perempuan. Kalau kayak di masjid ini adalah perempuan, laki-laki dua aja, tapi itu terbuka, keadaan terbuka. Cerita bukan berduaan namanya, dia di tempat umum. Tapi kalau masuk satu ruangan tertutup atau di tempat sepi nggak ada orang lain, itu namanya khalwah. Itu hukumnya haram. Walaupun nggak lihat wajah, walaupun aurat itu berduaannya aja haram ya. Perhatikan itu. Nah ini bisa contoh masuk ke kamar Ustaz sama perempuan yang bukan mahram. Tenang Ustaz, hati ulun bersih. Gak
nggak diterima hukumannya. Bukan saya suruh, bukan kita suruh sama ustaznya, bukan. Memang Islam ngajarkan kayak gitu, nggak boleh. Sekarang akhirnya kamu haram nih, jadi soalnya kalau orang maksiat terus ngakuin terus hatinya bersih diterima, semua ahli maksiat ngomong begitu nanti. Semua ahli maksiat ngomong begitu. Apalagi ini yang banyak tersebar di kalangan orang awam, hukuman-hukuman sindik wali, zahirnya aja jelek, hatinya bagus, nggak ada hati. Islam tuh nggak pernah ngajarin kayak gitu. Contoh nih, orang ada sholat, bangun sholat, sudah sholat tadi, zahirnya udah kuring, hakikatnya udah sholat di Mekah. Ini orang kurang ajar sebenarnya. Ingat ya, ini bukan karomo, bukan apa. Ini kurang ajar dan meremehkan syariat. Yang diperintahkan oleh Allah sholat itu apa? Jasad dan badan kita. Seandainya bujuran wali sekalipun, badannya kuring sama kita, tidur, terus gak sholat subuh, mesti bangunin, dulu udah sholat di Mekah, nggak bisa. Karena yang di sana itu bukan jasadnya dia, jasadnya di sini. Anu beb, sini bisa terbelah dua, bisa sini hayalan sudah. Ya, ayo, sini bisa terbagi dua, walinya bisa jadi dua, satu di sana, satu di sini. Dua-duanya wajib sholat. Yang wajib sholat siapa? Badan, ada akal, wajib sholat, selesai. Nah kalau di sini badan, berarti yang di sini wajib sholat juga. Yang diberi nama wajib sholat, badannya yang di sini wajib sholat. Cuman nggak ada yang kayak gitu ya. Kadang-kadang tuh orang campur-campurkan kewalian dan sebagainya, itu bukan urusan wali. Karomah itu bukan bagian dari kewalian. Jadi hal-hal macam ini jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita salah. Nggak ada orang yang dohirnya jelek maksiat terus kita bilang badannya bagus, kalau kita pakai itu nggak bisa. Walaupun mungkin kadang-kadang ada orang contoh tapi bukan maksiat ya dia. Ya contoh misal dia memegang botol minuman keras, dia minum, ditangkap, kira-kira dihukumnya dia mabuk atau tidak? Dihukum seperti orang mabuk atau tidak? Mabuk kan? Karena tadi dia bilang gitu. Tapi ternyata yang diisi itu bukan minuman keras, air. Isi di botolnya itu air putih biasa. Kira-kira dia ditangkap karena mabuk apa dilepaskan? Kalau belum ketahuan itu air itu ditangkap. Kenapa? Menghukumi dohir. Kan begitu kan, polisi juga orang itu mungkin dilepas. Kenapa pengen pakai ikan itu minuman tempat melakukan pengalaman di tempat di mana? Dan seakan-akan gitu ya, pakai dohirnya. Nanti kalau ketahuan air baru dilepas. Tapi kalau ketahuan air tetap dihukum dengan hukum dohir. Ini apalagi kita akan zaman melakukan kejahatan dengan alasan saya niatnya bagus, nggak ada. Sayyidina Umar udah bilang, kalau yang menunjukkan keburukan kita hukum dia. Dan kita nggak percaya. Kalau dia ngomong, ini mulut dohirnya aja jelek, batin mulut nggak ada niat kayak gini, nggak bisa. Yang kita pakai dohirnya. Dia ngomong sesuatu, mencaci memaki seseorang, hukumannya apa? Hukuman dohirnya. Walaupun ngomong nggak ada niatan apa-apa. Ini kan sering sekali kita di media sosial. Kita tiap hari dengarnya apa? Dengarnya klarifikasi dari orang-orang yang ngomong-ngomong jelek, minta maaf, lalu nggak ada niatan apa-apa. Nggak ada. Omongannya apa? Hukumannya begitu. Melakukan kejahatan apa? Kita pakai hukum dohir. Nggak ada kalimat klarifikasi, kita nggak ada niat. Pekerjaannya apa? Kalau memang ada hukum syariat, hukum titik. Mau bilang ada niat, enggak. Karena kalau ngomong pun nggak ada niat, semua orang nanti melakukan itu. Ngambil duit orang dirampas, setelah ketangkap, oh minta maaf, belum salah, belum kira duit ulun. Nggak bisa kayak gini. Ulun nggak ada niatan mencuri. Ini salah paham aja, nggak bisa. Semua dihukumi dengan hukum yang nampak. Menghina rakyat dihukumi dengan dohir. Walaupun nanti bilangnya, oh nggak ada niatan apa-apa, nggak bisa. Hukum dunia itu ya kayak gitu, pakai hukum dohir. Hukum dohir gitu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Islam itu seperti itu. Jadi kita jaga diri kita.
Jadi di Islam kita tuh diajarkan menghukumi dengan hukum zahir. Makanya satu, dia nggak boleh menghukumi orang lain sembarangan dan jagalah zahirnya. Jaga zahirnya. Orang kalau zahirnya bagus, dia tetap bisa hukum. Diterima kan sebenarnya. Kok menerima zahir dan dihukum dengan hukum zahir. Makanya kayak kita ada adilan, namanya itu adil. Diterima dari mana? Hukum zahir. Walaupun mungkin dia di belakang ada maksiat seorang nabi. Makanya ada di kita itu sekarang ada adil syahada sama masturul adalah. Yang dipakai oleh orang fikih sekarang masturul adalah. Apa itu masturul adalah? Kalau adil syahada itu orangnya dikoreksi, dipanggil ke hakim, dikoreksi, berdusta enggak, jujur enggak, dan seterusnya. Itu namanya adil syahada. Tapi kalau masturul adalah yang dipakai sekarang, adil syahada hampir enggak ada, susah. Yang jadi saksi cukup masturul adalah. Apa itu? Dohirnya dilihat, ada jeleknya ada, sudah diterima. Itu aja. Walaupun belum dikoreksi, diseleksi oleh hakim, disebut dengan masturul adalah. Bisa jadi wali, bisa jadi saksi nikah. Kalau ada yang susah ya, agama kita nggak ada yang bisa jadi wali nikah, harus ke hakim. Hakim sekarang yang tahu, sekarang ini pekerjaan paling banyak khianatnya itu jadi kehakiman. Jadi mau cari hakim akhir jangan harap, susah. Kecuali hakim zaman dulu, hakim Islam, bukan hakim dunia kayak gitu. Sehingga repot kalau gini nggak ada orang nikah nanti. Soalnya nggak ada yang sah jadi wali. Makanya ada hukum masturul, ada dohirnya dilihat. Di situ